Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan ini, saya Diakon Andri yang sekarang menjalani masa diakonat di Paroki Ngablak hendak memberikan sedikit katekese tentang Minggu Palma. Minggu Palma itu menjadi pertanda pertama untuk memasuki Pekan Suci. Setelah kita menjalani 5 pekan Prapaskah, di mana kita mengikutinya dengan berpuasa, merenungkan renungan harian APP, dan kini pada minggu hari ini kita bersama-sama hendak mengikuti perayaan agung, yakni Minggu Palma. Lalu apa yang menjadi keistimewaan dari Minggu Palma tersebut? Yang pertama, saya hendak memberikan inti perayaan misteri Minggu Palma. Pertama-tama Minggu Palma itu hendak mengenangkan Yesus Kristus yang masuk ke kota Yerusalem. Lalu pertanyaannya, mengapa Yerusalem menjadi kota yang penting? Yerusalem menjadi kota yang penting karena sejak zaman Daud, karya keselamatan Allah sudah dimulai. Bahkan kalau kita membaca dari Injil Lukas bab 9, di situ diceritakan bahwa Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Mereka berbincang-bincang dan inti pembicaranya adalah Yesus yang nantinya akan berjalan menuju Yerusalem untuk menggenapi sejarah keselamatan dari Allah sendiri. Maka inti misteri perayaan Minggu Palma itu lebih berpusat pada penggenapan karya keselamatan Allah demi keselamatan seluruh umat manusia dan pengampunan dosa. Itu. Kemudian selain inti perayaan, saya hendak memberikan sedikit katekese tentang liturgi. Liturgi Minggu Palma itu sangat khas dan memiliki nuansa yang berbeda dari perayaan yang lainnya. Yang menjadi kekhasan adalah daun palma, maka disebut Minggu Palma. Kalau kita menggunakan daun yang lainnya, maka namanya mungkin bukan Minggu Palma. Bisa jadi kalau kita menggunakan daun pisang, lalu namanya bisa Minggu Pisang ataupun yang lainnya. Tetapi intinya adalah daun palma itu menjadi kekhasan saat kita merayakan Minggu Palma. Nah, secara liturgis dan yang bersumber dari kitab suci, daun palma itu terdapat dari Injil Yohanes. Sedangkan pada Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tidak disebutkan daun palma, tetapi lebih pada ranting-ranting daun. Maka tidak ada salahnya ketika di suatu tempat di mana gereja itu berada, tidak ada daun palma, maka bisa menggunakan ranting-ranting berdaun. Dan itu masih sangat dimungkinkan. Hanya saja lumrahnya kita menggunakan daun palma. Lalu apa arti daun palma tersebut? Daun palma itu menjadi simbol kehidupan, pengharapan, dan juga berkat. Maka penggunaan daun palma itu memberikan makna liturgis yang tersendiri. Setelah kita melihat makna daun palma, kita masuk ke dalam inti perayaan Ekaristi tersebut. Ketika kita perarakan, kalau tidak ada pandemi, kita melakukan perarakan. Semua umat menggunakan daun palmanya mengeluh-ngeluhkan Yesus yang masuk, yang diwakilkan oleh pribadi seorang imam, romo, ataupun juga pastor. Lalu dalam perarakan tersebut biasanya banyak paroki itu memiliki kreativitas. Misalnya demi mendukung suasana liturgis yang disesuaikan dengan umat masing-masing, lalu romonya diminta untuk naik kuda, atau juga lebih ekstrimnya ada yang naik traktor, kemudian ada yang naik Vespa dan lain sebagainya untuk mewakili daerahnya masing-masing. Tetapi saya berbicara dalam hal liturgi. Dalam hal liturgi yang berdasarkan pada kitab suci sendiri, Yesus justru menggunakan keledai. Keledai itu menyimbolkan kerendahan hati, kelemah lembutan.
bukan kuda. Yesus tidak memilih kuda, karena kuda itu menampilkan sebuah kejayaan, kemenangan, pahlawan, dan juga lebih menunjukkan kepada sisi-sisi yang heroik. Tetapi Yesus justru sebaliknya, menggunakan keledai untuk menunjukkan kelemah lembutan, kerendahan hati, dan juga raja yang berbelas kasih. Itulah mengapa menggunakan keledai. Maka untuk umat paroki ataupun juga romo-romo yang berkarya di paroki, jika tidak ada keledai, alangkah lebih baiknya cukup jalan kaki saja daripada makna liturgisnya malah tercerai-berai atau malah kurang begitu pas dengan makna liturgis yang sejati. Itu. Kemudian ketika kita selesai mengikuti perarakan, kita masuk ke gedung gereja. Gedung gereja adalah simbol Yerusalem, simbol di mana Yesus masuk kota Yerusalem. Di dalam gereja tentu saja lebih baiknya KUR, umat, dan juga semua petugas liturgi itu sudah mendisposisikan batin, mempersiapkan diri menyambut kisah sengsara Yesus Kristus. Jadi ada dua suasana yang berbeda. Sebelum perarakan dan saat perarakan itu suasananya sukacita, bergembira karena kita menyambut Raja, yakni Kristus sendiri. Tetapi ketika masuk gereja sebagai simbol Yerusalem, kita sudah dihantar pada situasi yang pilu, yang sengsara, sedih. Maka lagu-lagu dari petugas KUR itu alangkah lebih baiknya menggunakan lagu-lagu yang nuansanya sengsara, seperti yang sudah dipakai pada minggu kelima. Maka minggu kelima itu menjadi pekan sengsara sebelum memasuki pekan suci. Oleh karena itu ditandai dengan patung-patung dan salib itu diselubungi oleh kain. Maknanya ialah bahwa kealahan Kristus itu sedang diselubungi atau sedang tidak ditampakkan. Yang lebih dominan adalah kemanusiaan Kristus sendiri yang rela menderita sengsara sampai nantinya wafat di kayu salib. Maka merayakan Minggu Palma sebenarnya kita dibawa pada inti untuk menyambut Kristus sebagai Raja yang menyelamatkan kita, sekaligus kita dibawa pada penderitaan Kristus sebagai manusia yang rela berkorban bagi kita semua. Kemudian di masa pandemi ini tentu banyak perubahan yang terjadi dalam merayakan Minggu Palma. Perarakan tidak ada lagi karena untuk menghindari kerumunan. Dekret dari kongregasi ibadat itu menunjukkan bahwa perarakan itu tidak lagi digunakan, tetapi masih dimungkinkan setiap umat untuk membawa daun palmanya sehingga nantinya bisa diberkati oleh imam. Pertanyaannya bagi Anda semua yang mengikuti live streaming, lalu bagaimana? Bagaimana mendapatkan berkat dari daun palma? Tidak usah khawatir bahwa bagi Anda semua yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming atau online itu bisa mengikutinya secara runtut, yakni mengikuti perayaan Minggu Palma dari awal sampai akhir. Kemudian poin plusnya adalah Anda yang di rumah tetap menyediakan daun palma masing-masing, dan ketika nanti beroleh berkat itu pun berkatnya juga sampai kepada Anda yang ada di rumah. Syukur-syukur kalau Anda masih memiliki air suci, entah itu di lingkungan ataupun di paroki, itu juga bisa untuk dipercikan kepada daun palma yang sudah diberkati secara langsung ketika Anda mengikuti perayaan online seperti itu. Sehingga berkat itu tidak hanya melulu dari kita perjumpaan secara langsung, tetapi juga hadir secara langsung dalam diri kita masing-masing yang percaya bahwa Allah senantiasa menyertai, memberkati kita melalui para imam yang berkarya di paroki kita. Maka dari itu, selamat memasuki pekan suci. Semoga kita semakin membuka diri, membuka hati kita untuk menyambut karya keselamatan agung Yesus Kristus sendiri yang nantinya sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita semua. Akhir kata, saya Dian Andri, berkah